Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Kansa Salsabila dengan NPM 247820056. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai tugas mata kuliah pemrograman jaringan, yaitu Chatroom App. Nah, di sini pada Chatroom App itu terdapat dua struktur modul utama, yaitu server dan klien. Nah, kalau yang server itu modul yang menangani koneksi dan komunikasi dari semua klien. Sedangkan untuk klien sendiri, yaitu modul yang dijalankan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan chat room. Nah, kedua modul ini dia itu bekerja sama dalam satu jaringan lokal. Nah, untuk server dia itu harus dijalankan terlebih dahulu sebelum klien dapat terhubung di chatroom itu. Langsung saja ya, kita ke modul yang pertama dulu, yaitu modul server. Nah, kalau untuk server itu, dia untuk menangani koneksi klien dan broadcast pesan atau join live secara real time ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada import socket dan import trading. Nah, pada bagian ini, yang pertama ada socket. Nah, socket itu digunakan untuk komunikasi jaringan bebas. Kalau si tradingnya itu berguna agar server dapat menangani banyak klien secara bersamaan melalui multi-threading. Nah, selanjutnya ada klien dan klien username ya teman-teman. Nah, kalau di kliennya ini, dia digunakan untuk menyimpan semua soket klien yang sedang aktif. Nah, kalau yang di klien username ini, untuk menyimpan pasangan soket klien dengan username masing-masing. Nah, selanjutnya ada broadcast ya teman-teman. Nah, di sini broadcast itu tertera ya, untuk mengirim pesan ke semua klien kecuali pengirim. Nah, fungsi broadcast ini seperti yang tertera di sini untuk mengirimkan pesan ke klien kecuali pengirimnya sendiri. Nah, kalau pesan itu dikirim ke klien yang ada di list klien menggunakan perulangan. Nah, selanjutnya ada handle client. Nah, di sini handle client itu untuk menangani komunikasi klien termasuk notifikasi join atau live ya. Nah, fungsi ini akan menangani setiap klien secara individual di dalam thread-nya masing-masing seperti itu. Nah, setelah klien itu terhubung ya, server itu meminta username terlebih dahulu untuk disimpan. Nah, di sini ada broadcast ya, dia itu pesan yang bergabung akan disiarkan kepada klien yang lainnya. Nah, kemudian server itu akan memasuki loop untuk terus menerima pesan dari klien. Nah, jika klien mengetik exit atau koneksi terputus, maka server akan menghentikan koneksi tersebut dan memberi notifikasi nih bahwa pengguna telah keluar seperti itu. Kalau yang untuk join ya, kalau yang untuk live yang ini. Jadi ketika ada klien ada klien 2 nih misalkan join ke chatroom. Nanti bakal ada klien 1 masuk sebagai misalkan username-nya Sinta seperti itu. Nah, kalau misalkan si Sinta itu keluar, nanti ada nih meninggalkan chatroom klien 1 seperti itu. Selanjutnya ada fungsi main ya. Di sini fungsi utama untuk menjalankan server. Nah,
pada fungsi ini bertugas untuk menginisialisasi soket server dan mendengarkan koneksi masuk di alamat localhost dan port 12345. Nah, pada bagian while true ini, itu server menerima koneksi klien dan langsung membuat thread baru nih untuk menangani klien tersebut menggunakan fungsi handle client. Baik, selanjutnya kita masuk ke modul klien. Nah, di sini klien itu digunakan untuk terhubung ke server. Dia itu bisa mengirim dan menerima pesan dari klien yang lain seperti itu. Nah, yang pertama ada receive message ya. Di sini itu untuk menerima pesan dari server secara terus-menerus ya. Di sini menggunakan while true dan menggunakan exception handling. Nah, selanjutnya ada dev main ya. Di sini fungsi utamanya itu untuk menjalankan klien tersebut untuk bisa berkomunikasi di chatroom app. Nah, selanjutnya ada ini nih, client socket. Nah, client socket itu dia itu membuat koneksi TCP ke server pada alamat yang sama, yaitu localhost dan 12345 sebagai port. Nah, selanjutnya itu ada username input ya, memasukkan username. Nah, ini setelah berhasil terhubung, nah si usernya ini diminta untuk menginput username yang akan digunakan dalam chatroom app itu. Nah, untuk setiap pesan yang diterima dari server, dia akan langsung ditampilkan ke layar. Nah, di sini terdapat while true ya. Nah, klien itu dapat mengetik pesan apa saja nih untuk dikirim ke server. Nah, kalau klien ini mengetik exit atau keluar, maka klien ini otomatis akan keluar dari chatroom app. Nah, jadi untuk modul server dan klien, dia itu berkesinambungan antara satu dan yang lain. Nah, kalau untuk saat server dijalankan, ia akan menunggu koneksi dari klien nih. Nah, ketika klien itu bergabung dan mengirim username, server itu akan menyimpan data dari si kliennya ini. Nah, pesan dari klien itu akan diteruskan kepada klien yang lain menggunakan fungsi broadcast. Selanjutnya, kalau klien itu keluar, nah si server ini menghapus klien dari daftar dan menyampaikan notifikasi kepada klien yang lainnya bahwa si klien yang pertama ini keluar dari chatroom seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke CMD-nya. Kita di sini menggunakan 3 command prompt ya. Kita masuk dulu ke direktorinya. Di sini untuk server py server.py. Di sini tidak langsung saya jalankan ya. Kita taruh di sebelah sini terlebih dahulu. Kita buka CMD lagi. Kita memasukkan direktorinya. Ini untuk klien. Ini juga tidak langsung saya jalankan. Ini klien 1 ya. Kita ke CMD lagi untuk yang klien 2. Nah, sudah.
Ehm, Sebentar, kita masuk dulu. Nah, setelah sudah, langsung saja kita running dulu dari si servernya. Nah, di sini server itu menunggu koneksi dari si kliennya. Jadi di sini server itu menunggu klien itu untuk masuk ke chat room. Langsung saja kita ke klien 1, kita masuk. Nah, di sini diminta untuk memasukkan username pada klien 1. Misalkan saya memasukkan nama Naila. Di sini terdapat info di server ya. Di server terdapat info localhost sekian masuk sebagai Naila. Nah, di sini di klien 1 Naila telah bergabung ke chat. Kita masuk juga pada klien 2. Ini kita kasih nama Adudu deh. Nah, di sini Adudu telah bergabung ke chat. Di sini juga nih terhubung localhost sekian, infonya localhost sekian masuk sebagai Adudu. Di sini juga pada pada klien 1 terdapat info Adudu telah bergabung ke chat. Nah, di sini klien 1 itu pertama-tama mencoba connect ke server. Nah, selanjutnya setelah dia berhasil terhubung nih, terhubung dia mengirim username sebagai Naila nih, terhubung masuk sebagai Naila. Nah, di sini server itu menyimpan soket dan username klien 1. Nah, lalu server membroadcast pesan info Naila telah bergabung ke chat ke semua klien. Kalau di sini dari klien 2 yang membroadcast ke klien 1-nya. Nah, pada klien 2 ini dia juga mencoba connect ke server. Nah, ini terhubung nih, mencoba connect. Setelah itu klien 2 memasukkan username sebagai Adudu. Nah, si server itu memberi info nih bahwa localhost sekian masuk sebagai Adudu dan memberi info juga membroadcast ke semua klien bahwa klien 2 ini masuk sebagai Adudu dan telah bergabung ke dalam chat room. Selanjutnya kita coba jalankan chat ya dari si Adudu ini, misalkan halo. Nah, di sini Adudu memasukkan chat halo kan. Nah, jadi pesan itu pertama-tama dikirim dulu nih ke server. Dari klien 2 ini ke server. Setelah itu server itu membroadcast ke klien yang lain atau ke klien 1 seperti itu. Nah, misalkan ketika klien 2 ini exit nih. Di sini exit ini dikirim dulu nih ke klien. Jadi ke server. Jadi si server ini tahu nih kalau si klien 2 ini ingin keluar atau si Adudu ini ingin keluar dari chatroom app. Nah, lalu si koneksinya Adudu ini ditutup dan dia dihapus dari list klien. Nah, server membroadcast atau memberi pesan atau memberi info ya bahwa si Adudu ini keluar pada infonya di klien 1 atau Naila seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya yang dari video hands-on kali ini. Dari tugas chatroom app kali ini, mungkin masih banyak terdapat kesalahan kata maupun dari segi kode. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.